UNHCR harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR. Tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia. Masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus kita hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang ketiga adalah saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Ya, Prof, kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPP untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia. Karena mereka ingat di tahun 2015, banyak etnis Rohingya yang dibantu. Mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi, Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik, kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar, karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konvensi pengungsi. Itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Ya. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Orang-orang asing dari luar negeri. Begitu.